Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dan terus menambah ilmu. Gitu. Eh, kita mau lanjutkan materi kita tentang PC komputer. Pertemuan ini kita masuk salah satu topik yaitu deteksi tepi. Karena di PC komputer itu butuh ini, ya salah satunya detection, deteksi tepi. Sebelum ke sana, minggu yang lalu kita udah bahas tentang morfologi, bagaimana mengolah fitur yang udah kita dapat, ya, kita besarkan, kita tipiskan, gitu ya. Kemarin udah kita bahas tentang erosi, dilasi, opening, closing, ya, algoritma macam-macam ya. Ada hit, ya, transform, ada extract boundary dan segala macam. Nah, di PC komputer ini salah satu mata kuliah yang menarik yang di dalam multimedia, salah satu topik yang bisa kalian bawa nantinya kalau kalian mau lanjut studi gitu. Ini sangat menarik ya. Kalau misalnya kalian mau ambil S2, ya, apalagi yang semangat masih mau meningkatkan pendidikannya, mau lanjut S2, bisa ini ya. Kalau kita tentang tiga dimensi, membuat tiga dimensi itu untuk basic komputer, ya, untuk bidang multimedia itu sulit untuk dikembangkan, kecuali kalian nanti bermain di dasarnya, bagaimana mengembangkan 3D dan apa di dalam untuk aplikasinya ya. Tapi kalau untuk membuat implementasi tertentu itu nggak bisa untuk kalian lanjutkan penelitiannya. Tapi kalau untuk fisik komputer ini sangat menarik. Bahkan kami yang S3 pun juga membahas tentang ini, fisik komputer. Ya, fisik komputer kemarin ya, pertemuan pertama kemarin ya, bagaimana mengenalin image, ya, mengenalin objek di dalam sebuah image. Bagaimana kita mengekstraksi dan mengklasifikasi, bukan hanya diekstraksi saja. Ya. Di dalam itu ada fitur kita ekstrak, ya, kita ekstrak. Langsung kita klasifikasi apa itu fiturnya. Nah, kita kenalin. Nah, ini contoh-contoh yang udah dikerjakan bersama mahasiswa, gitu ya. Ini tahun yang lalu ini ya, 2019, terbitnya 2020. Ini analysis and comparison of transform algorithm feature detection to find available parking space. Ini yang buat ya Muhammad Lutfi ya. Ini kami kerjasama tim sebenarnya. Ya, ada saya dan Lutfi, ada satu lagi Bu Haida, dan satu lagi ini Rian Permana. Ini satu penelitian yang besar, kami jadikan 3 paper. Ya, ini paper yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga di sini ada, nah ini, jadi tiga ini sama sebenarnya penelitiannya, cuma bagian bisa dibagi-bagi dalam 3 bagian. Ini bisa kamu lihat nanti di Google Scholar ya, cari aja di sini analis, atau cari aja nama saya, nanti muncul itu ada penelitian saya, bisa kalian pelajarin. Ini apa? Ini terbit di salah satu jurnal proceeding internasional ya. Nah, di sini kami membuat ya, ini karena kami, kenapa? Karena yang kerjanya sama-sama ya, saya, Muhammad Lutfi, sama Rian dan Bu Haida Davitri, 4 orang kami membuatnya. Dan hasilnya lumayan bagus ya, hasilnya bagus. Kami bikin miniatur parkir. Ya, kenapa miniatur? Karena kalau kita implementasikan langsung itu lebih besar biayanya ya, lebih besar biayanya dan besar noise-nya, dan
eh, apa implementasinya juga lebih berat daripada yang miniaturnya. Nah, miniatur ini artinya kita tiru yang besar, ya, biar supaya nanti desain di sini dulu. Kalau ini berhasil, maka kita implementasikan ke aslinya. Ini desain fitur extraction. Ya. Ini ada bagaimana cara mengekstraksi fitur dari sini. Ya, di sini ada half transformation. Ini membandingkan antara dengan ini mana yang lebih baik. Ya, ini satu bagian dari penelitian. Ya sebenarnya penelitian besarnya itu dalam miniatur parkir ada mobil, ada lokasi parkir. Gitu ya. Ketika masuk mobil kemari, maka langsung dideteksi, oh ini parkir terisi. Gitu ya. Kalau tidak ada kalau tidak ada mobil maka tidak terisi. Gitu. Maka kalau di Android kita bisa pantau langsung ini tidak terisi dan ini terisi. Manfaatnya apa? Manfaat penelitian ini adalah seorang driver atau seorang pengemudi, ya, bisa langsung tahu di mana dia mau lokasi parkir yang kosong, ya, atau dia langsung pesan lokasi lokasi parkir yang kosong sehingga tidak tertimpa oleh orang lain. Nah, di sini, nah ini contohnya miniatur parkirnya. Nah ini ketika dia eh, letak di sini, maka di sini ada car, yang lain yang selebihnya empty, ya, kosong. Yang ada di slide 1 atau di slot 1 itu ada mobilnya. Dan ini langsung kirim ke server. Gitu. Nah, MATLAB juga bisa langsung berhubungan dengan server, ya. Langsung bisa menyimpan data ke server secara real time. Ketika ada perubahan maka data langsung masuk ke server. Nah, nanti view-nya di Android. Ya, kita buat Android spesial hanya untuk membaca database yang ada di server. Ya, ketika database berubah, maka tampilan di Android juga berubah nih. Mobilnya ada atau kosong gitu ya. Sehingga manfaatnya secara umum apa? Manfaatnya ya mengurangi kemacetan, misalnya kalau di kota-kota besar itu gara-gara parkir menyebabkan kemacetan gitu ya. Jadi mencari parkir susah, ya. Tiba-tiba eh, nampak udah kelewatan parkirnya, ini bikin macet kan. Nah, ini contoh. Ini yang kami kerjakan. Ini ada beberapa, ya. Nah, ini contohnya saya buka juga ini. Ini enggak usah. Yang ini. Nah, ini sama bahasannya. Cuma di pecah menjadi beberapa bagian. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang mau membuat PC komputer, ya, tugas akhirnya PC komputer, boleh nanti satu dua orang atau lebih, gitu ya. Misalnya 3 orang, gitu. Ya, project yang besar dikerjakan sama-sama. Nanti misalnya saya jadi dopingnya boleh. Gitu. Nah, saat ini saya lagi mengembangkan tentang PC komputer untuk mengenalin apa namanya ketersediaan lokasi parkir sama tentang ini juga. Tapi ini kan masih di miniatur dan masih menggunakan titik-titik atau di bulat, ya. Kalau ada lingkaran berarti kosong. Kalau lingkaran ini tertutupi mobil maka sudah eh, berisi, gitu ya. Nah, ini ini ada lingkaran-lingkaran, ya, kosong. Ya, kalau ini kosong. Nanti kalau ada mobil di sini ya terisi. Oke, itu. Oke. Nah, ini terus sementara kemarin kami membuatnya seperti ini aja. Yang mana yang penuh, mana yang kosong, gitu ya. Nah, oke, itu. Selanjutnya, nah, jadi ini pula, ya.
Nah, ini contoh yang lain misalnya nih transforma perspektif transform menggunakan panoramic image ini bagaimana menggabungkan image satu dengan image yang lain ya. Misalnya kita mau ambil ruangan 360 derajat gitu ya. Dari sudut ke sudut kita nampak ini menggunakan ini. Jadi langsung seakan-akan itu keliling gitu ya, seakan-akan keliling. Padahal itu adalah gabungan dari image ya, gabungan. Jadi bagaimana menggabungkannya ini nanti di sini. Ini contoh nih 2018. Ya sebenarnya yang 2019 ini dan 2020 ini pengembangan dari 2018, tapi masih menggunakan background subtraction ya. Jadi pengurangan image ya, kalau di pengolahan citra ada namanya background subtraction. Ini contohnya lagi iris mata menggunakan template matching correlation ya. Pengenalan iris mata. Nah, ini saya lupa apa isinya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini saya dengan Ulpa ya, Ulpa yang buat ya, Bu Nena pembimbingnya. Ini ya mengenalin iris mata lah ya, mengenalin iris mata dengan menggunakan template matching. Ya. Dari mata tahu nih siapa. Ya. Nah, ini selanjutnya ini yang punya saya aja gitu ya. Banyak lagi. Nah, ini pengenalan wajah menggunakan algoritma propagation dan Viella-Jones. Ya. Ini contohnya lagi. Nah, ini di jurnal apa? Nanti kalau kalian mau mengembangkan ini silakan baca-baca gitu. Cari aja di situ siapa autornya Sayuti nampak. Kalau di Google Scholar ya cari. Ini mengenali wajah. Nah, wajah siapa ya? Selanjutnya yang sederhana ini face detection ini. Nah, ini mana yang sederhana ya? Ini dengan Ulpa nih tahun 2017. Nah, ini. Ya, telapak tangan dikenalin ya. Namanya telapak tangan. Ini mengenali telapak tangan siapa. Jadi telapak tangan bisa dikenali telapak tangan siapa. Selanjutnya, mana lagi? Contoh yang mana yang paling sederhana tapi dia bermanfaat? Yang mana ya? Nah ini aplikasi refoto background menggunakan metode Kamin. Sederhana sekali nih. Ya. Jadi hanya tinggal apa mengganti backgroundnya aja, background foto. Jadi nggak payah-payah ganti background foto kalau mau jadikan merah langsung gitu kan. Jadi merah langsung berubah. Ya sebenarnya gampang sekali ini. Jadi mengenalin mana background mana ini aja. Ya itu contoh PC komputer. Ini sangat bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya kalian ada ide-ide yang menarik gitu ya, atau yang mau ngikut ide-ide saya sampai yang ingin ya, kerjasama ya nanti bisa jadikan tugas akhir ya, kerjasama saya apa project saya bisa kalian kerjakan juga bersama-sama ya, sama ini ya sama eh, Lutfi dan Rian. Nah, ini sama ini project saya juga dikerjai sama-sama, mereka dapat tugas akhirnya dan nilai bagus gitu ya.
ya. Dan penelitian saya pun juga targetnya tercapai, ya. Oke, nggak usah takut merasa membantu saya, yang saya pun tidak dibantu tidak masalah gitu. Nah, nanti kadang-kadang mahasiswa diajak seperti ini seakan-akan membantu saya, ya, padahal kemampuannya juga untuk membantu tuh ya tahu diri sendiri gitu ya, belum bisa membantu sebenarnya. Tapi kalau mau belajar sekalian membantu sedikit-sedikit ya. Kalau untuk algoritma saya rasa belum kalian membantunya, tapi kalau membantu tenaga mungkin bisa. Nah, sedikit mengambil ilmu dari penelitian-penelitian saya boleh gabung yang mana berminat. Oke, itu tadi sedikit tentang fisik komputer. Ya, minggu yang lalu udah kita kenalin morfologi. Minggu ini sebenarnya hanya deteksi tepi. Deteksi tepi ini udah kita pelajarin di pengolahan citra. Ya, pengolahan citra. Saya hanya mengulang-mengulangi aja. Ya. Kenapa perlu deteksi tepi ini? Ya, kadang fitur itu harus apa namanya? Dibedakan ya, mana fitur, mana yang bukan fitur, ya, mana foreground, mana background, ya, mana bagian yang perlu, mana enggak. Ya, kalau deteksi tepi ini bisa mendeteksi bagian perbedaan antara objek satu dengan objek yang lain. Gitu. Jadi tepi apa? Menonjolkan gitu ya, antara dua objek atau dua warna yang berbeda dibentuklah tepi nantinya. Jadi dua objek yang berbeda atau dua warna yang berbeda nanti akan membuat tepi. Ya, ini fitur citra muncul dalam dua hal, sifat global dari citra, ini ada gray level dan lain-lain, ini global fitur. Ya, ini average level ini. Rata-rata tingkat keabuan. Tingkat keabuan itu kalau dalam citra itu 0 sampai 255 gitu. Itu tingkat keabuannya. Bagian dari citra dengan karakteristik tertentu ini ada line, circle, dan texture region. Ini contoh, ini local fitur. Ini global fitur. Jadi ada orang mengenalin fitur dari global fitur, ada yang tidak bisa dia menggunakan global fitur, maka mengenali lokal fitur. Ya kayak yang tadi, kami mengenalin objek lingkaran, ya. Nah itu dengan misalnya algoritma tertentu, ya. Hopf transform tadi ya, transformasi Hopf. Ya, itu contohnya. Itu mengenalin line, circle, ya, region tekstur nih, tekstur wilayah ya, tertentu. Asumsi dari bagian kedua citra, fitur kedua dari citra itu lokal, meaningful, bagian dari citra yang tersebut. Deteksi dari fitur citra dapat dilakukan dengan algoritma deteksi untuk menghasilkan deskripsi fitur. Contoh adalah line segmentation, ya segmentasi garis, deskriptor. Ini contoh. Ya, ini salah satu fitur. Jadi sebelum kita kenalin, ada bagian yang tugasnya itu klasifikasi, ada yang tugasnya mengekstraksi fitur. Ya kalau morfologi, ya, image add detection itu bagiannya klasifikasi ekstraksi fitur. Nah, kalau udah diekstraksi fiturnya, nanti baru kalau kita mau ngenalin objek apa ini, gitu ya, itu baru tugasnya classification, ya. Tugasnya classifier. Jadi mengkelas apa objek ini. Ini contoh deteksi tepi. Definisi deteksi tepi adalah perubahan entitas pada lokasi tertentu dari citra.
Jadi lihat ini dengan yang ini kan dua wilayah yang berbeda. Yang diambil itu adalah tepi atau wilayah yang berbedanya apa namanya? Perbatasan antara dua wilayah ini. Ini deteksi tepi. Ini contoh. Botol ini tepinya ini. Kenapa deteksi tepi kita butuhkan? Kadang ekstraksi mengenali fitur. Kalau kita ambil region lokal fitur secara umum, global fitur, fitur global tuh ini semua. Ini akan sulit classifier nanti mengenalinya satu per pixel gitu ya, per pixel. Nah kalau yang ini kan lebih sederhana pixelnya. Ya kalau nggak 0 1 gitu ya, kalau nggak hitam putih. Yang hitam itu adalah fitur, yang putih itu bukan fitur. Nah itu kan udah lebih gampang daripada yang ini gitu ya. Yang ini menyatakan semua sebagai fitur gitu, akan lebih besar gitu. Jadi global. Kalau sini udah lokal, udah kita udah tahu ini botol, udah bagian ini botolnya. Ya, ini bagian background yang lainnya. Nah, sebelum kita kenalin ini botol atau enggak, kan kita harus ekstraksi dulu. Ini ekstraksi fiturnya. Nanti baru klasifikasi, tapi kita belum masuk klasifikasi. Nah, ini apa nih? Daun nih. Hasil fiturnya ini dapatkan. Itu add detection, deteksi tepi-tepinya ini ya. Nah, ini contohnya. Saya nggak bahas banyak tentang ini. Nanti waktu di MATLAB kita langsung gunakan aja. Kalau mau teorinya, kamu searching aja banyak sekali ya, banyak sekali. Deteksi tepi misalnya Kenny detection, apa lagi? Robert detection, apa banyak lagi ya, Gaussian segala macam. Nah, ini contohnya. Nah, ini normal egg detection ya, cara-caranya. Boleh kamu pelajari sendiri. Ini deteksi contohnya nggak dapat gini ya. Jadi terbentuklah dia garis, bentuk dia detection. Nah, ini contoh. Ini simple aja. Nanti kalau mau lanjut ya, detection, ya ini nggak terlalu dalam. Kenapa saya nggak terlalu dalam? Ya. Ini karena udah di pengolahan citra. Kalau kalian mau baca lagi awal, saya punya bukunya, cari aja di Tokopedia, ya, Lazada segala macam yang buku penjualan online. Ya. Di sana ada buku saya teknik belajar pengolahan citra dengan mudah gitu. Karangan Sayuti Rahman. Kalian cari di sana, itu ada lengkap mengenai ini. Ini contoh. Nah, tadi ada sedikit ya, saya lanjutkan aja. Ini untuk praktikumnya. Dasar citra di MATLAB. Kita pertemuan pertama atau pertemuan kedua nih ya, di praktikum ya. Telat sekali ya karena berhubung kesibukan. Kenapa minggu-minggu yang lalu saya juga nggak kirim materinya, hanya slide aja karena slide itu yang tersedia gitu. Selebihnya saya waktunya belum sempat karena ada tugas sama-sama kita tugas ya. Kalian S1, saya S3 ya. Dan banyak juga kerjaan. Jadi ini baru pertama kalinya saya buat materi yang saya terangkan ini. Nah ini saya menggunakan MATLAB 2019. Ini health ya, image, mRead. Ya, ini mRead gunanya untuk apa? Read untuk membaca image. Nah, ini dilihat apa keterangan dari mRead yang image from graphical file ya, graphical file. Contohnya mRead file name dan ekstensinya apa. Lanjut. Ini contoh 1 bit
2 bit, 4 bit. Nah, ini di pengolahan citra udah dikenalin ya. Berapa kalau grayscale itu 24 bit, RGB itu 24 bit ya. Kalau grayscale itu dari 16 bit ke bawah ya, bisa. Mau 8 bit boleh grayscale, mau 4 bit boleh. Ya. Kalau 1 bit ini udah apa namanya? Citra black white ya. 1 byte, 1 byte. Nah, ini contoh reach image from local file imdata. Imdata ini nama variabelnya, imread nama filenya. Ini kalau kita ini ada di sini C program file Polyspace 2019 bin ya. Nih. Tapi kalau tidak ada di situ, ya, untuk local file. Ya, itu. Ini untuk di server. Kalau ada image yang ada di server, kita menggunakan seperti itu. Kadang-kadang kita perlu server. Ini untuk yang ada di specific folder. Jadi kalau kamu mau ambil di folder lain, ini seperti ini contoh. Tapi ini kalau yang di folder kita ya. Kalau ini di folder spesifik. Ya, bedanya. Ya, tadi saya size imdata ya 600 berarti pixelnya lebarnya 600, tingginya 600, 3 itu RGB berarti. Jadi citra warna. Ya, jadi kalau dia citra grayscale maka satu. Ini contohnya waktu saya tampilkan, saya buka titik komanya maka nampil nih. Ya, imdata langsung enter maka muncul ya seperti ini. Ya, dalam variabel ini itulah image-nya. Selanjutnya IMSO. Apa guna IMSO? Ini IMSO itu secara keseluruhan bisa untuk menampilkan grayscale image, bisa menampilkan untuk grayscale image yang spesifik, mau kita bikin high low, low-nya berapa, high-nya berapa. Misalnya tadi itu ada RGB juga dan segala macam. IMSO, nah ini contohnya menampilkan data. Ya, gunanya IMSO itu untuk menampilkan data, image, menampilkan image show ya. Selanjutnya write. Bagaimana menyimpan gambar. Ya, nama nama uh, variabelnya, kita masuk name file dan formatnya. Ya. Jadi imwrite, nama foldernya tadi apa? Imdata. Imdata, koma a.jpg. Ini kita pakai tanda petik 2 ya, ini salah. Kenapa? Karena dia harus tanda petik 2. Might not have with permission. Ini
butuh permisi karena dia di C. Kalau mau apa ini ganti aja drive-nya ke drive D atau yang lainnya. Ya, nanti baru saya buat di CD Vision di E. Nah, setelah itu baru, ya ini berhasil saya simpan tadi. Ya, imwrite, imdata, B JPG, JPEG. Ya berhasil B-nya disimpan di sini. Nah, kita coba B B.jpg. Ini mesti pakai tanda petik. Ya ini yang tadi kita simpan di variabel B. Selanjutnya contoh mengubah citra ke RGB ke grayscale menggunakan RGB to gray. Saya next kan aja. Ya ini. Nah ini contohnya. Image di RGB to gray. Show. Help to bin nggak ada ya. Misalnya to BW black white. Kalau gray ke grayscale, kalau black white ke citra black white atau cerita binary. Ya ini help to BW. Level level to BW, image to black white. Jadi RGB to black white yang diubah adalah I-nya, levelnya berapa dari 0 sampai 1. Ya, kalau 0,5 berarti dia skala dari 0 sampai 255 berarti 127 ya. 0,5 itu 127. Ya, skalaannya. Yaitu 100. Nah, ini contohnya. Aim ya. Back to BW di 0,5 show E. Oke, sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa sajikan materi-materi yang lain lebih bagus. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.